sore. Kepada penggugat dan tergugat, apakah suara dari ruang sidang sudah terdengar jelas? Sudah terdengar jelas. Baik, terima kasih. Bisa mendengar dengan jelas. Baik, terima kasisa Untuk itu, Bisa persidangan mendengar dengan jelas. baik. Untuk itu, persidangan akan segera dimulai. Kepada majelis, dipersilakan untuk memulai persidangan. Recording in progress. Baiklah, kita mulai Bapak Ibu persidangannya. Pada hari ini Rabu 30 Oktober 2024, Majelis 12B akan menyelenggarakan sidang pemeriksaan secara online atas gugatan yang diajukan Sumber Subur ya, sebanyak 1 berkas gugatan. Sidang dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. Mengingat bahwa ini persidangan pertama, bahwa majelis akan membacakan ya. Panitera silakan dibacakan terkait dengan penetapan Ketua Pengadilan Pajak. Terima kasih Ketua. Ketua Pengadilan Pajak, penetapan nomor PEN 1271 garing PP garing BR garing 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami, Ketua Pengadilan Pajak telah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, menunjuk Majelis 12 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Bambang Sujatmiko SHMH sebagai Hakim Ketua. 2. Bangkit Cahyono SST AKMM sebagai Hakim Anggota. 3. Ferdi Alfonsus Sihotang SHMSI MHUM sebagai Hakim Anggota. Dibantu oleh Dwian Widiati Haristiani sebagai Panitera Pengganti untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak CV Sumber Subur 007500.99 garing 2024 garing PP jenis pajak gugatan pajak tahun pajak 2022. Sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini dengan tempat sidang di Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2024. Ketua Pengadilan Pajak, Ahli Hakim SHSE AK MSI MHCA. Demikian Mas Ketua. Oke, demikian tadi ya dibacakan penetapan Ketua Pengadilan Pajak. Majelis 12B diberikan tugas untuk menyidangkan sengketa ini. Berikutnya, karena di persidangan pertama, majelis akan memeriksa terkait dengan identitas para pihak ya. Dimulai dari tergugat. Silakan Pak tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Ada surat tugasnya Pak? Ya, Oke. Yang Mulia, surat tugas kami tergugat diwakili oleh Diah Pinto Koningrum, Budianto, dan Andri Firmansyah. Surat tugas ditandatangani Aim Nur Salim Saleh sebagai direktur. Oke, 3 orang hadir semua Pak ya, tanda tangan Direktur Beratan Banding. Oke. Berikutnya untuk identitas penggugat bisa disampaikan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk dari penggugat, sebagaimana telah kami lampirkan melalui laman e-Texcode bahwa surat kuasa kami diwakili oleh 5 orang. Yang pertama atas nama Pung Siawan sebagai kuasa hukum, Pak Darmawan SSIMH sebagai kuasa hukum, kemudian Kahfi Permana sebagai kuasa hukum, kemudian Kevin Indrawan sebagai kuasa hukum, dan terakhir Muhammad Yudi Saiful Zaman sebagai kuasa hukum. Oke, sebentar Pak ya. 5 orang Pak ya. Betul Yang Mulia. Dimuat di yang mana nih Pak? Itu kan ada beberapa folder ini. Ada bukti P3, P8 atau yang disampaikan pada hari ini? Yang disampaikan hari ini. Oke, sampaikan hari ini ya. Ada surat kuasa itu ya. Oke. Betul Yang Mulia. Surat kuasa khusus. Nama Hendra, Direktur CV Sumber Subur. Memberikan kuasa kepada Kahfi Permana. Untuk atas nama pemberi kuasa. Oke. Tanda tangan Hendra. Kemudian penerima kuasa ada. Oke. Izin kuasa hukum Pak Kahfi Permana hingga 2026 masih berlaku. Berikutnya Hendra Direktur kepada penerima kuasa Bung Siawan untuk atas nama pemberi kuasa bertindak sepenuhnya. Oke.
Surat kuasa khusus dari Pak Hendra, Pak Fungsiawan. Ada berikutnya izin kuasa hukumnya hingga 2025 ya, November masih berlaku. Surat kuasa khusus berikutnya Pak Hendra kepada Pak Kevin Indrawan. Untuk atas nama pemberi kuasa bertindak sepenuhnya, membela, memberikan jasa bantuan hukum, mendampingi, mewakili pemberi kuasa. Oke, oke yang tanda tangan. Izin kuasa hukum Pak Kevin ya, izin kuasa hukum. Masih berlaku ya Pak ini Pak ya, izin kuasa hukumnya Pak Kevin ya. Izin menjawab majelis masih berlaku. Oh masih ya, oke. Soalnya belum nggak ini Pak, nggak ditampilkan atau di mana itu. Oke, nanti berikutnya Pak Muhammad Yudi Saipul Zaman ya, menerima kuasa, tanda tangan berdua. Izin kuasa hukum Muhammad Yudi Saipul Zaman Mei 2024 masih berlaku. Surat kuasa lagi Pak Darmawan. Oke, tanda tangan. Izin menerima kuasa ya. Masih berlaku April 2025 ya, masih berlaku. Oke, berikutnya fakta integritas. Ini kalau kita buka lagi ya. Jadi ini setelah diperiksa dia akan balik lagi ke depan menunya ini. Fakta integritas ya, kita lihat dari direksi pengurus ada Pak Indra, kemudian Indra ya. Oke, berikutnya fakta integritas. Fakta integritas kuasa hukum ada di mana Pak? Letaknya Pak. Fakta integritas untuk kuasa hukum ada di file. Mungkin nanti menyusul yang mulia. Oke, silakan Pak ya, nanti disusulkan ya. Baik yang mulia. Panitera tolong dicatat, nanti berarti fakta integritas atas nama kuasa hukum belum. Kemudian terkait dengan apa ya? Akta Pak, akta notaris Pak ditaruh di mana? Di sini ya. Oh ini akta, oke, ada bukti P1. Bukti P1. Aktanya cuma satu ini Pak ya. 26 Agustus 2013. Betul yang mulia. Betul. Oke. Akta nomor 10 2013. Pertama kalinya diangkat ditetapkan sebagai direktur Tuan Hendra ya. Oke. Oke, jadi terkait dengan identitas kuasa hukum cukup ya pemeriksaannya. Berikutnya karena ini persidangan pertama maka majelis akan memeriksa terkait dengan pemenuhan ketentuan formal Pak ya, yang akan dipandu oleh Yang Mulia Pak Ferdi Alfonsus Sihotam. Silakan Pak Ferdi. Baik, mohon izin yang mulia. Mohon izin. Sebelum menyampaikan ketentuan formal, ini kan kami seharusnya kan baru menerima surat permintaan bantahan itu
dari Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Oktober. Seharusnya kan kami mempunyai waktu maksimal 30 hari kan, yaitu pada tanggal 4 November untuk membuat surat bantahan. Namun pada hari ini tanggal 30 Oktober kami sudah dilakukan persidangan begitu. Jadi kami memohon kepada majelis untuk menunda sidang setelah kami memberikan hak kami untuk menyampaikan surat bantahan begitu majelis. Oke, bicara Pak ya, nanti akan Baik. dijelaskan ya, bicara. Berikutnya akan dilakukan pemeriksaan formal dulu. Baik, terima kasih ya. Jadi yang disampaikan oleh penggugat tadi itu sebenarnya juga sudah jadi catatan majelis juga. Jadi memang sudah ngelihat ya gitu ya. Jadi biar sekalian kan. Jadi kita sekarang masukkan pemeriksaan formal. Jadi formal itu ada namanya terkait materi formal pengajuan gugatan, ada yang terkait dengan materi terkait formal terkait materinya. Hari ini kita adalah materi formal itu. Materi formal itu ada terdiri dari dua ya. Dua itu yang pertama terkait dengan kewenangan pengadilan pajak, yaitu nanti disangkut pautkan dengan ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dan yang kedua adalah formal lainnya terhadap pasal-pasal tertentu di Undang-Undang Pengadilan Pajak, baik dari penggugat maupun tergugat. Itu sudah biasalah kita buat. Saya ingin loncat dulu ke yang kedua tadi ya, biar sekaligus nanti penggugat juga nanti biar sekalian nanti di bantahannya. Memang mau ditugaskan nanti bahwa membuat surat penjelasan pengganti bantahan, gitulah kira-kira judulnya ya, gitu. Yang pertama terkait dengan jangka waktu dulu ya, jangka waktu ini kan suratnya ini sidangnya etex court ya, jadi surat gugatan itu tentu sudah diupload, itu dianggap sebagai tanggal terima. Surat gugatan penggugat itu tanggal 5 September ya, 5 September 2024. Kita pelan-pelan aja, slow, udah sore. Kemudian yang surat yang digugat adalah S429, kebetulan tanggalnya sama, 5 Agustus 2024. Ya. Ini sama yang seperti sudah-sudah. Jadi tergugat nanti tolong sampaikan tanggal kirimnya, S-nya kepada penggugat. Penggugat juga tolong disampaikan untuk sidang berikutnya tanggal terimanya ya. Tanggal terimanya tapi berdasarkan lacak pos ya, ada sistem di aplikasi pos, jadi bukan yang sepihak. Itu PR lah gitu, nanti tolong di surat bantahannya sekalian. Untuk yang lain-lainnya tadi sudah diperiksa, tidak ada masalah. Tentang Hendra, direktur tadi, oleh akta berdasarkan akta nomor 10 tanggal 26 Agustus 2013 ya, oleh Notaris Lianawati Chandra SH. Ini untuk memastikan aja ini bentuk badan usahanya CV ya, bukan PT ya, penggugat ya. Betul, CV. Betul, Jadi, betul ya mulia. Jadi memang dipertanyakan lagi betul, ini aktenya udah lama nih sejak 2013 ya, tapi memang nama juga CV ya, sampai nggak dicabut berlakulah terus kan gitu ya. Tadi ada juga situ di pasal 3 tadi, pasal 3-nya tak ada batas waktu kira-kira gitu ya. Ya udah, kalau PT kan biasanya ada, jadi tidak ada masalah untuk itu dan seterusnya. Baik, dan kemudian tergugat juga sudah membuat surat tanggapan ya. Surat tanggapan nanti tolong dipelajarin oleh penggugat juga. Ada beberapa catatan juga tergugat. Ini karena kita balik yang ke pertama tentang kewenangan pengadilan pajak. Ini artinya ini merupakan keputusan yang dapat digugat atau tidak. Tergugat sudah membuat dalil-dalil di situ ya. Sekilas sudah majelis baca. Ini cuma memberikan panduan aja majelis. Kalau di surat tergugat itu telah mengupas melalui dengan undang-undang peratun, ada juga undang-undang pengadilan pajak. Tapi sepertinya perlu ditambahkan juga dengan undang-undang administrasi pemerintahan ya. Nah, nanti tolong dirumuskan kembali. Jadi tentang kewenangan ini pasal 31 ayat 1 dan ayat 3 itu sebenarnya ada dua unsur yang perlu dipahami. Itu adalah keputusan dan terkait dengan timbulnya sengketa pajak. Ada banyak keputusan tapi nggak terkait dengan sengketa pajak. Keputusan mutasi pegawai segala macam itu keputusan tapi tidak terkait sengketa pajak. Jadi dua unsur inilah harus dijelaskan kedua belah pihak. Nanti penggugat nanti pada surat bantahan tentu akan mendalami ini juga ya. Nah, kenapa tadi saya menyebutkan undang-undang administrasi pemerintahan yang perlu ditambahkan oleh tergugat, karena situ definisinya sudah meluas itu ya. Meluas tapi tetap perlu harus dihubungkan lagi ke undang-undang pengadilan pajaknya. Berarti kita pengadilan ini adalah hanya berwenang mengadili sengketa pajak. Sengketa pajak itu bukan hanya berantem wajib pajak sama fiskus, bukan. Harus lihat juga mana yang terkait dengan sengketa pajak. Seperti tadi, kira-kira seperti itu. Harus dua. Nah, tergugat tadi saya lihat belum seperti itu. Dan yang kedua, beberapa catatan juga majelis sudah membaca di surat tergugat, bahwa situ ada keterangan tadi bahwa
penggugat atau wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan badan tahun 2022. Sudah bayar dan sebagainya. Ini perlu diperjelas juga. Ini kaitannya dengan sengketa ini seperti apa. Sebaliknya dari sisi penggugat nanti untuk memperjelas bahwa surat yang digugat ini itu diperuntukkan, ini kan sebenarnya tanya jawab ini sebenarnya. Tapi bagi penggugat ini dianggap tentu sudah mempunyai akibat hukum bla bla, terserah lah, boleh nanti pasti dah itu Pak Darmawan udah biasa itu membahas itu. Tapi ini sebenarnya mau digunakan untuk, kan ujung-ujungnya sengketa pajak terkait dengan SPT tahunan gitu kan. Ini sudah mau dimanfaatkan untuk SPT tahunan yang kapan? Sudah, artinya ini jadi ada tersandera dalam hal apa penggugatnya gitu kan? Artinya oh kami jadi merugikan nggak SPT tahun, atau sudah disampaikan kira-kira gitu, paham ya maksudnya? Artinya nih yang mau digugat ini memang sudah terdampak bagi wajib pajak atau akan terdampak kira-kira gitu. Karena ini untuk menanggapin tadi, karena saya juga tidak tahu nih kok tergugat bilang lah SPT-nya aja sudah disampaikan dan sudah dibayar lunas. Nah itu kan belum tahu majelis. Nanti maksud majelis nanti dalam surat bantahan itu tolong penggugat diuraikan seperti itu ya. Kira-kira kenapa masih ingin menggugat dengan menanggapi dari dalil-dalil tergugat dalam surat tanggapan hari ini, plus bukti bahwa ini merugikan atau berdampak bagi penggugat kira-kira gitu. Dan nanti sekalian jelaskan tadi yang SPT tadi itu, itu yang nggak terkait dengan ini, misalnya itu. Yang kami perjuangkan ini bukan untuk itu. Nggak tahu lah, nanti terserah. Kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan dari tergugat dulu. Tergugat ada pertanyaan? Saat ini belum ada yang mulia. PR berikutnya ini ya, untuk yang penggugat. Baik, Yang Mulia. Kalau dari penggugat ya sebetulnya kan kami ya, karena harusnya diberikan kesempatan untuk melakukan bantahan, ya jadi kan kami tidak bisa melakukan bantahan. Yang paling setelah kami sampaikan tadi, kami diberikan kesempatan untuk melakukan bantahan supaya tadi apa yang disampaikan majelis ya bisa kami bantah begitu. Ya itu poin-poinnya lah, cuma panduan aja gitu. Pasti akan diberi kesempatan ya. Nanti tolong di sidang berikutnya dilengkapi lagi ya penggugat ya. Kebantahan. Demikian. Baik, formalnya kita tunggu aja. Kita nggak usah terpaku formal harus tok-tok, enggak. Kita meriksa sengketa gitu sampai selesai ya. Gitu. Baik. Silakan Pak. Oke. Jadi gitu ya untuk terutama untuk penggugat. Silakan Pak disampaikan bantahannya, disusun nanti disampaikan di persidangan berikutnya. Termasuk yang disampaikan oleh hakim anggota tadi ya. Beberapa hal yang ini silakan dimuat di dalamnya. Ada mau tanya? Cukup ya? Ada mau tanyakan lagi? Mungkin izin Yang Mulia. Oh iya. Berarti untuk persidangan selanjutnya adalah bantahan dari pihak penggugat ya sebelum tergugat melakukan jawaban atau tanggapan begitu Yang Mulia ya. Silakan dulu dari penggugat dulu ya, nanti kita simak tanggapan penggugat bagaimana, nanti baru kesempatan tergugat di persidangan berikutnya. Itu ya. Jadi biar bergantian gitu, biar teratur gitu persidangan. Baik. Kita tergugat ada mau sampaikan? Cukup Yang Mulia. Cukup ya? Oke. Kita tunda ke 20 November Pak ya. 20 November 2024 ya persidangannya. Dengan demikian sidang ditunda dan dilanjutkan tanggal 20 November 2024.